Suatu sore di kediaman Pak Anton. Wah, udah jam 5 nih. Bentar lagi papa pulang. Aku harus cantik menyambut papa. Oh iya, pakai bubur dulu. Bubur Candides, bubur kebanggaan wanita-wanita di zaman kerajaan Majapahit. Wow. Lipennya kurang. Pakai lipen dulu ya. Wow. Ini lipen apa Tita Jumi hitam banget saya warnanya. Cantik. Aduh, papa makasih, ini udah cakep banget. Jam berapa nih? Kok gak datang-datang sih? Udah keringetan begini, ya ampun. Tapi ampun, kerasa. Ya. Assalamualaikum. Hah? Ma, papa pulang ma? Ma? Ibu, Alhamdulillah. apa suami aku balik di botol. Papa mohon maaf, ini tasnya kayak tas gambar ini gede banget. Terima kasih kita bawa ini ma. Berat ma. Iya jatuh ma. Papa itu peci boleh ditutup ya? Kurang pas ya ma. Iya Ya ma. Apa? Mama punya sesuatu tahu. Apa tuh? Mama ini berat banget ya, taruh dulu ya Pak. Sebentar ya Pak. Punya apa ma? Ini Pak. Oh. Agak Papa mah bener-bener deh. Papa nggak tahu ya apa zaman sekarang. Suami bilang mak, cipta apa ma? Begini kan maksudnya? Astagfirullahaladzim. Lap. Kok Mama ini? Iya, ampun. Serius. Papa capek ya? Ada kopi mak? Ada dong. Udah minum kopinya di dalam aja. Soalnya kan udah maghrib. Takutnya Papa diculik sama bebek gombel. Masuk mak. Ya gede banget sih. Masuk Pak. Duduk Pak yang relax sama dulu Mama. Mama tenaga kayak dulu. Bukan Mama, lupa ya. Itu kan Mama rembe. Sebelum nikah ya Pak? Iya dong. Oke. Ayo minum kopinya Pak. Ini kopinya kopi apa Mak? Ini kopi bukan sembarang kopi Pak. Maaf bukan pantun. Bukan pantun, kirain pantun. Kopi diramu dengan ramuan tinta dan hati daya. Enak dong mak. Apa coba aja mak ya? Siap. Dulu Pak, lipen Mama, lipen Mama. Lihat ada yang beda di muka kawan sih. Ini tuh lipen baru Pak. Lipen baru. Iya, lipen Candides. Candides. Apa tuh mak? Ini Candides Pak, yang di kerajaan Majapahit. Tapi Papa nggak tahu sih. Oh iya. Ya doang. Barang lo punya kayak istri. Cakep, cakep. Ya elah, Papa cakep-cakep dong Pak. Gimana mau cakep? Papa tuh dari tadi udah nunggu HP tau gak sih? HP-nya. Biasa kerjaan kantor mak. Biasaan banget sih Pak. Coba dong dipuji Pak, istrinya Pak. Bagus kan? Bagus aja. Kayak kamar mandi, barangnya bagus. Heran deh. Pak, ayo dong Pak. Udah minum kopi dulu ya tadi kamu kopi. Ya udah deh, terburu dingin. Pak, oh iya. Papa gimana? Kerjaan kantor lancar? Alhamdulillah lancar mak, lancar aja. Lancar Pak, lancar doang. Terus gimana? Katanya mau meeting sama bos Papa yang orang Zimbabwe. Jadi apa? Jadi. Terus gimana Pak perkembangannya? Nanti jelas ceritanya mah ya. Biasaan banget nanti. Papa mah begitu, Mama tuh udah capek Pak seharian di rumah. Mama itu butuh mengeluarkan 10.000 kata per hari Pak. Oh gitu. Ya iya, Mama tuh sehari-hari ngobrol cuma sama cucian piring, cucian baju. Paling-paling yang ngajak Mama berkomunikasi itu tukang sayur. Tukang sayur? Kita harus belajar ya mak. Papa tuh harus belajar itu tukang sayur Pak. Kenapa tuh? Ya iya perhatian, jangan nanya mau masak apa, belanja apa. Enggak sih itu mama, biasa aja. Papa mah apa? Tadi aku ketemu sama istrinya Pak Jen, Bu Susi di situ mah di depan. Oh, Bu Susi yang pakai glowing itu ya? Yang di Blok BB ya Pak ya? Lah, itu mah Bu Riris, bukan Bu Susi, Pak. Iya, itu sebelahnya Bu Susi. Oh, iya. Itu emang dia glowing banget tau mukanya sekarang. Bersinar Pak. Bersinar seperti masa depan, Pak. Itu buka lampu petrol Pak. Center, Pak. Oh iya. Itu dia saking glowingnya dari tol Cipali udah kelihatan mentereng banget itu jidatnya, Pak. Pakai apa sih Mak itu bisa glowing juga Lah, apa sih? pakai skincare dong, Pak. Skincare. Iya, makanya cantik banget kan. Oh iya sih ya, tapi ya Mama mau. Ya mau lah kayak gitu pakai ditanya kagak peka banget sih. Tidak mau Mama. Pak,
kalau pengen skincare gitu kan bisa nggak usah puter-puter. Ya lagian papa dapat banget sih. Kira-kira berapa sih mah kalau skincare? Ya kalau skincare itu biasanya krim-krimannya dokter 500 ribuan dah pak. Astagfirullah, 500. Nah iya 500 ribu itu belum sama facial pak. Jadi nanti ada anti penuaan dini, anti kisut kayak gitu. Anti kisut. Ya. Ya makanya papa beliin dong. Berapa total kira-kira papa? Ya total kira-kira sejuta dah pak perawatan muka namanya pengen cantik pak udah ada modalnya. Sejuta mah? Sejuta. Gini aja mah, nanti kalau udah rezeki ya bayaran. Tapi kalau papa lihat-lihat nih mah, kayaknya dia mama cantik apa adanya ya. Cantik apa adanya aja mah. Jangan macam-macam mah, muka takut rusak gitu-gitu itu. Nggak usah. Pak, mohon maaf ya, mama perawatannya di dokter, bukan di bengkel tetap magic. Kan aja. Ya nanti kalau papa ada rezeki ya Kapan bayaran. Pak? Gerah banget nih. Dengar omongan mama. Apaan? Betul ngomong apa? Kenapa cuaca lagi panas? Oh gitu, apa tadi dulu ya Pak ya? Kebiasaan banget udah diajak ngomong menghindar. Udah ya bayar, nanti ngobrol nanti lagi. Jangan lupa mandi Bapak. Jangan lupa Pak, itu tuh keran airnya dibuka diisi baknya. Pak, anduk tuh, anduk. Papa, anduk jangan lupa dijemur ya Pak. Itu cucian kotornya Pak. Cucian kotornya, taruh di bak. Ih, kebiasaan banget sih. Ini HP-nya si Bapak, lihat pakai. Aku harus mengecek HP suami demi kelangsungan rumah tangga aku. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan HP-nya Bapak di password? Ya Allah, jangan-jangan suami aku ya Allah. Lindungi suami aku dari pelakor-pelakor ya Allah. Aku kayaknya harus menelpon teman aku deh. Soalnya tuh aku ngeri banget. Sekarang tuh banyak kasus-kasus yang chat di aplikasi ojol tanpa pelakor. Ngeri banget nih. Ini kayaknya fix, aku harus investigasi. Aku telepon teman aku dulu ah. Halo Besti, assalamualaikum Besti. Besti, kamu besok ada waktu? Oh iya bagus kalau kamu besok ada waktu Mantili. Besti, besok kita ketemuan di tempat tongkrongan kita biasa ya. Aku mau curhat tentang rumah tangga aku. Iya, tongkrongan kita yang cozy itu loh. Bakso Rahmat depan Al-Huda. Jangan lupa ya, jam 10 teng. Jam 10 deh, jam 8 aja ya. Ya udah. Oke, assalamualaikum. Bye. Keesokan sorenya kita ibar surat Pak. Jam berapa sih ini? Udah jam 8 lewat 10. Kok besok ibu belum datang sih? Aku tuh lagi gak nafsu makan. Biasanya makan bakso habis 3 mangkok. Ini 2 mangkok pun tak habis. Galau banget nih hari. Assalamualaikum Besti. Besti. Ya Allah. Kamu kok baru pergi kemana aja? Besti, aku loyo banget sih, kayak gak semangat. Pakai lecek begitu kayak cucian kotor. Ya ampun Besti, tega banget sih. Aku tuh lagi galau banget. Kamu kenapa sih terlambat? Biasa aja. Kalau kamu Indra gak kepake nih orang terlambat kayak begini. Maaf ya Besti, biasalah. Kamu kayaknya lagi loyo-loyo sedih-sedih begitu sih. Aku lagi sedih banget Besti. Itu. Gimana Besti? Cerita dong, cerita. Maaf ini pusing gue beneran. Cerita dong. Besti, jadi suami aku ini kenapa ya? Ini mau digibahin suami, nggak boleh tahu. Tidak, ini hanya mereview. Sama aja kayaknya. Sambil mencari solusi. Oh gitu. Kamu kan anaknya selotip. Oh iya, solusi bukan relatif. Terus gimana? Jadi aku ini suami aku Besti. Suami aku tuh sekarang gak romantis tau gak? Oh gitu. Iya, gak pernah muji-muji aku. Padahal aku tuh udah berusaha ya. Kalau dia pulang kerja tuh aku sambut. Itu dia dengan senyuman termanis yang aku miliki. Dan dandanan aku yang terapi pokoknya. Mohon maaf Besti mau nanya, itu baru-baru aja kan udah lama kayak gitu? Emang dari awal nikah sih gak ya? Udah karakternya. Tapi kan namanya manusia itu harus ada perubahan. Ya kan? Ya sama kita aja yang Pak Jamal aja. Tahu kan kamu Pak Jamal? Pak Jamal yang mana? Yang itu dari aksi itu loh. Dia sama istrinya atau enggak sih kalau misalkan mau pulang pergi nih kerja pakai ngobrol dulu. I miss you. Iya. Ya kan orang beda-beda karakter, ada yang romantis, ada yang flat, ada yang cool. Flat dipilih yang atas nah. Tapi kan aku juga pengen diromantisin saya kayak artis-artis di itu loh drama Korea tuh saya. Wah, kalau banyak orang drama Korea. Jadi banyak ekspektasi. Ya nggak apa-apa tambah optimis saya. Iya makanya saya gimana ya saya udah gitu dia apa namanya nggak pernah muji aku tadi ya nggak romantis itu nggak peka saya kalau minta apa-apa Ya kan beda-beda. Kamu sabar-sabar aja, tapi nggak macam-macam kan? Nah itu dia saya kemarin aku lihat itu si HP itu di password. Tapi jangan sujud dulu. Harus ngabarin dulu Mas Rono, kenapa ini handphone di password sekarang? Itu tinggal tanya. Terus aku udah bertanya pada rumput yang bergoyang. Kayaknya bener kan nurani aku berkata. Jangan sujud dulu kalau kata aku mah. Kamu banyak pikiran. Ya tapi gimana dong saya? Nah gini aja solusinya.
Gimana say? Di Masjid Al-Huda. Ajak suami kamu, bilang aja Bapak antarin aku dong, aku pengajian dari tempatnya gitu. Boleh suami Kamu ikut. Jadi kita upgrade lagi walaupun kita nikah udah lama, tapi insya Allah bisa Membara lagi lagi kayak api asmara ya say. Api asmara ya ada pernah apa Jadi ya, udah sih ada pergi. Cepet saya, cepet. Yuk. Suami kita ajak. Yuk. Apa lagi saya? Maaf ini bahasa belum dibayar. Astagfirullah. Terus gimana? Ada silaturahmi tidak terputus. Kalau 100 saya nggak bahasa. Kalau kebiasaan, udah pojok bayarin deh. Baik banget sih, pasti aku pasti mau dijauhin dasi deh. Ya Allah. Masya Allah. Gairah ataupun tidak bergairah, penuh gejolak ataupun tidak, kita menilai untuk tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga kita ketika kita menganggap bahwa peribadahan itu masih sanggup kita lakukan di kehidupan rumah tangga kita. Karena dari sekian panjang umur kita, rata-rata kita mayoritas menjalaninya di dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Jadi akan menjadi sesuatu yang sangat masalah ketika mayoritas usia kita adalah kehidupan rumah tangga, kemudian kita tidak mengisinya dengan kehidupan peribadahan. Ya, jadi itu yang ingin saya ingatkan ya pertama. Jadi ibadah itu harus berjalan. Kemudian yang kedua, yang harus diluruskan pula di dalam Islam bahwa pasangan suami istri itu bukan satu lebih tinggi daripada yang lain. Ya, suami istri itu adalah mitra. Ya, suami istri adalah mitra di dalam kehidupan rumah tangga. Yang seringkali kita sudah terbawa memori konsep laki-laki dan perempuan itu terbawa di memori di masa jahiliyah, bukan masa Islam. Contoh misalnya, di masa jahiliyah itu ada namanya pernikahan warisan ya. Pernikahan warisan itu terjadi ketika ada seorang suami meninggal, seorang ayah meninggal, maka istrinya itu termasuk yang diwariskan. Jadi perempuan itu dianggap barang. Ya, istrinya itu termasuk yang diwariskan, terserah anaknya. Apakah mau dinikahi, jadi nikah warisan? Apakah akan dijadikan budak? Apakah akan dijual? Itu terserah anaknya. Itu yang terjadi di masa jahiliyah. Ya, nah Islam hadir hal seperti itu dihilangkan, bahwa perempuan itu dimuliakan. Ya, jadi kalau di masa jahiliyah merupakan pemandangan yang biasa, ketika seorang istri, seorang ibu yang sudah wahnan ala wahnin selama 9 bulan hamil, yang janin suami istri tersebut, tapi ketika lahir boro-boro ada pembahasan baby blues, istrinya baby blues nih perlu diperhatikan, tidak ada pembahasan seperti itu. Yang pertama kali dilihat oleh suaminya adalah ini bayi ini laki perempuan. Kalau bayi ini perempuan selesai, kuburkan. Ya, bayangkan istri yang sudah tertengah wahnan ala wahnin, yang di dalam Islam itu sangat dimuliakan, dia betapa gembira hatinya ketika kemudian anak yang dilahirkan dikuburkan. Belum sempat dikuburkan hidup-hidup, maka pemandangan yang biasa adalah ketika ada balita-balita perempuan diseret merota-rota oleh bapaknya untuk dikuburkan. Makanya di dalam Islam, kenapa bahasanya ketika kalian punya 2 anak perempuan, kalian jaga, kalian muliakan, dididik dengan baik, maka ini akan masuk surga. Bagaimana dengan 1 anak perempuan yang Rasulullah sama? 1 anak perempuan sama. Apakah ketika dibicarakan anak perempuan, anak laki-laki tidak? Iya, jadi kami disimbolkan dengan anak perempuan untuk membalikkan kondisi jahiliyah, ya, betapa bahwa perempuan itu tidak ada nilainya. Seperti kalau di agama lain, atau mungkin sebagian besar kita mempunyai keyakinan bahwa kita diturunkan ke bumi ini karena kesalahan Hawa, karena kesalahan ibunda kita yang terus membujuk, ya, Nabi Adam terus membujuk kakek moyang kita untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon. Itu keyakinan agama lain seperti itu. Keyakinan kita adalah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ini menjadikan khalifah di bumi dan diciptakan Adam. Mereka sudah ada, jin sudah ada. Jadi tugas kita mau tergoda ataupun tidak tergoda, dipercepat atau diperlambat karena tergoda oleh godaan syaitan, tetap akan turun. Bukan karena kesalahan. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang bicara Hawa yang salah seperti di agama yang lain. Yang ada adalah Rabbana, Tuhan kami, Zolamna, kami, kita sudah menzalimi diri kami.
Zolamna anfusana, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Minta. Nah, ketika kita sudah menunjukkan kondisi seperti itu, maka teori itu akan mudah diserap oleh kita. Tapi ketika masih posisi itu adalah kesalahan adalah perempuan adalah di bawah laki-laki, maka teorisnya ada apapun itu selesai. Ya, tidak akan berjalan. Atau kalau berjalan tidak bernilai ibadah, gitu ya. Baik, jadi pertama di dalam kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah ya rahmah itu harus dihadirkan pada kita. Sakinah itu bukan sakinah fisik saja, ya. Sakinah itu bukan cuma sakinah fisik saja, tapi kita itu kenapa kita menjadi khalifah di bumi? Karena kita lebih dari malaikat. Kita punya unsur fisik, kita punya unsur batin. Unsur batin itu yang disebut qalbu itu ada unsur berpikirnya, akal, ada unsur merasanya, ada unsur imannya. Kalau malaikat ada unsur batin tapi iman yang dominan, akal tidak, hati tidak, fisik tidak ada, makanya tidak diperintahkan untuk melakukan ini. Kalau kita ada unsur seperti itu, ya. Istri itu hak dia. Suami nggak perlu cari tahu berapa penghasilannya, gitu ya, hak dia. Tapi harta suami, maka suami perlu mengetahui kemana, ya, disalurkan. Kemudian menjaga badan dulu tetap wangi dan pakaian tetap bersih. Kemudian kona'ah ya, dengan kona'ah itu maka Allah berkahi. Bisa hasilnya 10 juta tapi yang berkah cuma 1 juta, ya, atau ketika kita kona'ah 2 juta tapi berkah, ya, semuanya berkah. Kemudian bersikap belas kasih terhadap suami, ya, tidak boleh menindas, menghina, merendahkan, ya, walaupun mungkin lebih pintar, ya, lebih cerewet, biasanya itu lebih cerewet daripada suami. Kemudian berhias di hadapan suami, benar ya? Setuju. Kemudian memuliakan kerabat dan keluarga suami. Seringkali konflik rumah tangga di sini, ya, istri tidak memuliakan keluarga suami atau sebaliknya. Baik, ya, kemudian melihat suami dengan keutamaan, ya, insya Allah ini semua ada di fotokopi, ya, berwajah berbeda. Gentlemen develop the most beautiful girl in the world, ya. Jadi lelaki yang sesungguhnya itu bukan cari kecantikan. Develop the girl who can make their world the most beautiful, ya. Jadi yang dicari adalah bagaimana hidupnya itu indah, ya, terutama tentu di akhiratnya. Nah, kewajiban suami terhadap istri itu semua ada, ya, di fotokopiannya. Jadi kalau jangan pakai dalil, walaupun di atas buku onta tidak boleh. Malaikat akan melaknat istri yang tidak mau memenuhi kebutuhan suami. Jangan cuma itu, karena suami dididik yang diperintahkan ma'ruf di dalam kehidupan rumah tangga adalah suami. Ma'ruf itu kalau di dalam terjemahan ma'ruf baik, ihsan baik, birru baik, khair baik, tapi itu semua berbeda. Ya, kalau ma'ruf itu adalah ketika melakukan kebaikan, yang melakukannya bahagia, objek yang diajak melakukan kebaikan itu bahagia. Jadi suami harus ma'ruf, yang diperintahkan ma'ruf itu adalah suami. Jadi suami tanya, kamu lelah, kamu capek, tadi ngapain? Gimana kalau kita melakukan hubungan, kamu masih lelah? Oh, malaikat melakukan gitu. Jangan seperti itu aja, ya. Jadi harus ma'ruf, harus imbang, ya. Jangan sampai kita jadi tidak partner, ya, seperti itu. Kemudian kasih sayang, menghormati, ya, dalam kondisi apapun. Kemudian menghormati keluarga istri sama dengan yang tadi, menjaga. Kita duduk di bawah kubah yang melindungi kita dari panas, duduk di atas karpet yang empuk, ada snack di hadapan kita, ada kipas angin, ada wajah-wajah yang menyambut kita dengan ramah. Sedangkan di bumi lain ada orang-orang yang tiap harinya diteror, penuh dengan ketakutan. Kenapa ini saya ungkap, Bapak Ibu? Tadi di awal Mbak Lili memperkenalkan saya lahir di Baghdad, dan saya 12 tahun di sana, dibesarkan oleh orang tua saya di sana. 12 tahun di Irak itu betul merasakan perang dari sejak saya lahir. Saya ingat cerita ibu saya, sehari setelah saya lahir itu ada rudal meletus di sebelah gang rumah sakit, dan akhirnya semuanya panik keluar dari rumah. Saya merasakan perang Irak, perang Teluk, perang Kuwait, dan betul apa yang dirasakan saudara-saudara kita di Palestina itu, ya juga dulu kurang lebihnya saya juga merasakan. Meskipun kami tinggal di Baghdad, ya, bukan yang di tengah konflik, tapi sangat-sangat terasa sekali traumanya. Jadi pertama kali balik ke Indonesia tuh, udah gitu di samping rumah, misalnya itu kita ada kayak kebun gitu, ya, dan disitulah tempat orang main petasan. Nah, kita dulu karena kita di kampung tuh di Pamulang, orang main petasannya bukan petasan yang kayak Cina biasa, kayak
Jadi pertama kali mendengar petasan itu langsung refleks insting kita adalah segera tiar di bawah meja. Dan itulah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Jadi Bapak Ibu, kita semua nih, kita nggak ada yang bisa menjamin apakah kita masih bisa hidup nanti. Kita perlu kembali dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita nanti zuhur bubar ya dari majelis ini. Adakah di sini yang bisa menjamin bahwa kita akan bisa tetap hidup 1 jam ke depan? Nggak ada yang bisa menjamin. Berarti apa? Tadi ketika Bapak Ibu pamitan kepada pasangan dan kepada anak-anak, bisa jadi itu adalah terakhir kalinya kita bertemu. Tapi apakah kita pernah berpikir hal itu? Kita selalunya menganggap tiap hari gue bertemu. Seorang istri ketika suaminya pulang kerja, dengan entengnya dia yakin bahwa anak suamiku juga pulang nanti pas maghrib. Padahal Bapak Ibu, ada begitu banyak rintangan selama perjalanan. Yakin pasangan kita bisa pulang selamat sampai ke rumah. Itulah kenapa banyak sekarang para istri itu bukan berperilaku sebagai seorang partner, teman hidup, tapi kayak polisi di dalam rumah. Dan itu sudah mulai memerintahkan. Padahal anak-anak nantinya yang akan menjadi korban misalnya. Si istri merasa bahwa saya sanggup untuk kerja, saya pengen memprioritaskan diri saya untuk suami dan anak-anak di rumah. Tidak ada dosa. Kenapa? Karena Allah memuliakan perempuan. Sebagaimana Ustazah bilang tadi, laki-laki itu adalah qawwam, diberikan potensi yang jauh lebih besar dibandingkan kita perempuan. Apalagi Bapak Ibu perlu dicatat, kita ini meskipun sama-sama tangannya 2, laki-laki dan perempuan sama-sama tangannya 2, matanya 2, mulutnya 1, tapi cara kita mengolah informasi, mengolah rasa, menyelesaikan masalah, cara kita stres itu berbeda. Bagi laki-laki ada yang disebut dengan man cave. Cave itu artinya gua. Dan laki-laki kalau mereka sedang stres, mereka akan masuk ke dalam gua itu. Gua itu bukan gua secara fisik ya, tapi adalah ruang psikologis di mana mereka harus cooling down sendirian. Itulah kenapa mungkin ibu-ibu sekalian suka heran kalau bapak-bapak pulang kerja, kok mereka malah sendirian ya? Kok mereka nggak langsung ngobrol sama kita, istrinya? Kok nggak langsung bercanda sama anak-anak tuh nggak langsung main? Pokoknya dia melipir sendirian dulu gitu. Entah di kamar, entah di ruang tamu, pokoknya dia sendirian. Entah itu dia main HP-nya dulu, barang misalnya 10-15 menit, karena mereka berada di ruang guanya sendiri. Beda dengan perempuan. Perempuan nggak punya gua, punyanya apa? Toa. Toa itu buat apa? Buat azan, publikasi ya. Perempuan ketika mereka lagi galau, mereka nggak bisa sendirian. Mereka harus berbagi derita dengan orang lain. Makanya bapak-bapak suka heran, nih ibu-ibu habis belanja ke warung sayur, apa aja diceritain. Gosipan yang dia terima di warung sayur tuh dia transfer ke suaminya. Akhirnya respon suami apaan sih beginian diomongin? Gibah atau gibah? Padahal bapak-bapak, itulah cara para istri mengolah rasanya. Apapun yang dia terima di luar tuh dia pengen berbagi. Itulah kayanya perempuan. Perempuan tuh selalunya pengen berbagi. Makanya kalau bapak-bapak memberikan 1, dia akan berikan berkali-kali lipat daripada itu. Bisa 5 kali, 10 kali. Jadi kalau bapak memberikan dia penderitaan, dia bakal mengembalikannya 10 kali penderitaan. Itulah kenapa pada perempuan itu termasuk orang-orang yang pendendam sebenarnya. Mereka sulit sekali untuk melupakan kejadian buruk. Bapak-bapak suka heran kan? Istri seringkali nyebut, kamu tuh ya nggak pernah bahagiain aku. Kamu tuh selalu aja mentingin diri kamu sendiri. Aku nggak pernah diajak jalan-jalan. Padahal baru kemarin tuh diajak ke mall. Baru pekan lalu diajak ke Tanah Abang, borong. Tapi kita selalu melabel dengan selalu dan nggak pernah. Karena itu perempuan mengasosiasikan memorinya, mengkaitkan memorinya pada kejadian-kejadian yang sangat-sangat mengesankan. Sayangnya, dia lebih mudah mengingat hal yang buruk daripada hal yang baik. Makanya bapak-bapak ngasih bunga 10 kali, dan 1 kali bapak-bapak nggak ngangkat telepon atau ngangkat telepon terus tiba-tiba matiin, dia bakal ingat yang 1 kali nggak ngangkat telepon itu. Itulah perempuan. Itulah kenapa makanya pentingnya para laki-laki punya sifat qawwam, leadership. Bapak-bapak nggak usah insecure bahwa oh berarti kalau jadi laki-laki itu harus six pack gitu ya, perut kayak roti sobek gitu ya, muka kinclong, tinggi semampai, harus perkasa terus. Enggak. Perempuan melihat leadership dari bagaimana lembutnya laki-laki mendengarkannya. Perempuan tuh lemah dalam 3 aspek bapak-bapak sekalian. Dan ini ada kaitannya dengan karena di sini ada anak-anak. Perempuan tuh lemahnya pada 3 hal. Pertama pada penciumannya. Itulah kenapa kalau bapak-bapak pulang kerja, si istri tuh kadang suka bilang, cepetan pergi mandi sana. Bau banget, bau asap, bau knalpot, bau ketek. Karena
Karena Allah kasih fitrah penciuman ini sebagai sinyal dan alarm buat si istri menjaga kesehatan di dalam rumah. Kan kalau mau tahu ada kebusukan, ada bakteri atau infeksi itu kan dari penciuman dulu ya. Itu adalah insting yang Allah berikan kepada perempuan untuk menjaga dan merawat rumah, menjaga supaya keluarganya itu sehat walafiat, tidak kena penyakit. Dan itu juga yang menjadi kunci hati para istri. Jadi kalau bapak-bapak pengen istrinya itu musel-musel, meluk-meluk, nyium-nyium, bapak-bapak harus wangi. Bukan berarti harus nyemprot minyak wangi dulu ya, tapi harus dalam kondisi yang bersih, klinis. Makanya para istri itu suka sedih, suami itu kalau wangi kalau mau pergi keluar rumah aja, ya kan? Tapi di rumah sarungan, pakai baju singlet udah sobek-sobek, kaos partai, kucel loh deh di rumah itu. Padahal para istri itu juga butuh banget loh ngelihat suaminya klinis, ganteng kan pasti baru, tapi kelihatan bersih gitu loh. Gak usah kayak cowok-cowok metropolitan yang skincarean, gak usah, cukup istrinya aja yang skincarean. Yang kedua, kelemahan para istri itu adalah pendengarannya. Nah ini juga nih, para istri itu sangat butuh mendengarkan pujian, rayuan, dan kata-kata penguatan dari suaminya. Jadi para suami sekalian yang bilang bahwa saya emang gak biasa muji, saya nggak dibiasakan dengan pujian dulu ketika saya diasuh oleh orang tua saya. Tolong catat ini Bapak Ibu sekalian, cinta itu adalah kata kerja, dan dia muncul bukan dengan serta-merta. Dia harus diusahakan, dia harus ditumbuhkan, dia harus diupayakan. Dan usaha itu berarti kita harus bekerja keras. Dan bekerja keras ini berarti harus keluar dari zona nyaman kita. Bukankah rumah tangga ini tempat kita bertumbuh? Bukan tempat untuk terima apa adanya. Jadi kalau ada lagu Tulus yang bilang jangan cintai aku apa adanya, itu betul tuh. Karena sesungguhnya ketika kita mau masuk ke dalam rumah tangga dalam kondisi masih mentah, tapi di dalam rumah tangga kita harus menggodoknya, meramunya menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Suami menjadi lebih baik lagi, istri menjadi lebih baik lagi. Makanya hilangkan kata-kata cinta apa adanya, terima aku apa adanya. Terus gimana dong? Ya berarti di dalam rumah tangga kita harus ada progres. Bukankah Rasulullah SAW bilang bahwa seharusnya hari ininya kita lebih baik dari kemarin? Dan bukankah seharusnya hari ini, besok harus lebih baik daripada hari ini? Artinya apa? Tunggu terus. Makanya kalau zaman sekarang nih kita mau pamitan dan mau menyambut pasangan kita dengan cium tangan aja, itu dari zaman kolonial kayak gitu. Zaman penjajahan dulu gak ada. Cium tangan itu kita lakukan kepada siapapun yang kita hormati dan kita sayangi. Orang tua, ustazah, paman kita, sesepuh kita, guru kita, semua orang dicium tangan. Tapi istri dan suami, no, nehi. Udah jebot itu yang namanya cium tangan. Setelah cium tangan, si istri cium tangan, suami tolong cium tangan istri. Setelahnya cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Setelahnya dicium jidatnya, keningnya. Dan tolong para suami ketika mencium jidat istri, untaikanlah doa. Disuarakan dengan suara yang keras. Istri bisa mendengar, ya Rob, aku akan keluar dari rumah ini, ya Rob, aku titipkan istri dan anak-anakku. Ya Allah, kuatkanlah kesabarannya. Kuatkanlah ketabahannya menghadapi anak-anak kami ini, ya Rob. Ya Allah, berikan dia kesabaran. Dan jadikan semua kerja kerasnya, tangannya yang penuh langkah ini, ya Rob, itulah itu sebagai amal ibadahnya dan jihadnya sebagai seorang. Harus kedengaran tuh sama si istri. Setelah itu gantian, si suami sekarang yang dicium keningnya. Para istri bilang apa? Ya Rob, suamiku akan melangkah keluar dari rumah ini, ya Rob, tolong jagalah dia. Jagalah matanya dari maksiat, jagalah tangannya dari memegang hal-hal yang haram, ya Rob. Jagalah lisannya dari mengutarakan hal-hal yang akan membawa bahaya. Dan jagalah kakinya, ya Rob, jangan sampai dia melangkah ke tempat yang dimana engkau menyukai. Kembalikan dia nanti ke pangkuan, ke pelukanku dalam kondisi selamat. Percaya nih, percaya. Gak ada tuh yang namanya telat pulang. Gak ada suami yang berlama-lama nongkrong di warung kopi, gak betah di rumah. Karena apa? Melepasnya aja dengan cinta. Setelah cipika-cipiki cium kening, disegel dengan pelukan. Dan ini ada efeknya dalam ilmu sains, ilmu fisiologi. Ada hubungannya dengan hormon oksitosin dan dopamin. Jauh lebih rileks, jauh lebih percaya diri. Jadi para istri sekalian pengen semangat buat pergi kerja, itu jangan dimarah-marahin. Cepetan berangkat kerja, telat aja, dipotong tuh bonusnya. Ntar gak dapet THR lagi. Cepetan, disuruh. Boler-boleran aja dari tadi, udah bilangin, udah ingetin. Bukan gitu caranya memotivasi.
Bapak Ibu, racun di dalam komunikasi adalah ketika kita nada komunikasinya menyerang. Menyerang itu yang gimana? Meragukan, mempertanyakan, menyalahkan, membandingkan. Kamu tuh kenapa sih nggak bisa kayak bapak itu? Tiap hari dia semangat loh pergi kerjanya. Pantes mereka kaya, kita gini-gini aja. Makanya kayak dia kenapa sih? Membandingkan. Menurut kita membandingkan itu adalah bentuk motivasi. Padahal itu adalah racun bapak ibu. Dan ini kata Simon Sinek, pakar komunikasi, dia bilang gini. Salah satu kesalahan dalam komunikasi adalah ketika kita mendengar untuk membalas ucapan dan bukannya untuk memahami. Membalas ucapan itu gimana? Contohnya gini, seorang suami pulang kerja ke rumah dan dilihatnya rumah berantakan. Terus si suami bilang gini, ya ampun rumah berantakan banget, Bunda ngapain aja sih seharian, kamu kan gak kerja. Oh ya kerja, bisa-bisanya rumah kayak begini. Kalau si istri yang mendengar untuk membalas ucapan, niscaya dia akan bilang gini, astagfirullahaladzim, istighfar, aku tuh udah nyapu 15 kali loh, ini kan pula anak-anakmu juga tuh, lihat tuh anak-anak kamu. Makanya gaji yang gede dong biar bisa kita cari asisten rumah tangga, kalau kayak rumah itu kayak hotel. Itu kalau seorang istri yang mendengar untuk membalas ucapan, padahal seharusnya mendengarkan itu untuk memahami. Kalau dia berusaha memahami, niscaya dia akan membaca di balik dari kata-kata suami yang mengkritisi rumah berantakan. Istri yang mendengarkan istri yang memahami akan melontarkan kata-kata, mohon maaf ya Adi, ya nih anak-anak nggak tahu nih lebih aktif dari biasanya, nggak apa-apa kok, insya Allah nanti juga bisa diberesin lagi. Tapi pasti capek ya, yuk minum dulu yuk. Tadi aku bikin es cendol iseng-iseng, makanya rumah jadi berantakan karena aku di dapur tadi. Ini adalah istri yang memahami dan bukannya hanya mendengarkan. Dan begitu juga para suami ketika melihat atau dengar istri nyapu sampai ngedumel, nyuci piring, gubrang-gubrang di belakang gitu, yang sampai pecah, gompel-gompel tuh piring, gelas. Percayalah bapak-bapak, bukan berarti istri pengen dibeliin piring baru, bukan. Tapi dia sebenarnya lagi teriak, lagi demonstrasi, menyuarakan hatinya bahwa dia butuh banget untuk ditatap. Kontak mata ini sangat-sangat powerful. Itulah kenapa kalau kita komunikasi antara lawan jenis itu ya harus menjaga pandangan, gogol basor, karena ini adalah jendela hati. Hipnotis orang itu dari sini. Dan untuk membangun hati yang penuh dengan cinta dan kasih sayang itu lewat mata. Betapa banyaknya para istri yang cemburu sama HP suaminya. Itulah kenapa muka suaminya lama-lama kotak persegi. Yang ditatap itu aja gitu ya. Si istri komunikasi pun ya udah ngeliatin sampai sambil ngerjain apapun, tapi tidak ada yang namanya tatapan mata. Makanya para istri jadinya ngomel. Saya sih husnuzon ya, tidak ada di antara ibu-ibu dan istri di sini yang suka ngomel. Cuma ada Yusono di Pamulang. Depok nggak ada, istrinya solehan semua. Amin, insya Allah. Pada lembut-lembut semua ya. Ngomel. Ini juga adalah sebuah rahasia yang saya sendiri sebagai perempuan juga bingung. Ini datangnya dari mana sih omelan ini? Ternyata omelan itu sebenarnya adalah bentuk frustasi tentang komunikasi. Ngerasa bahwa dia tidak didengarkan, jadinya dia, kalau istilah Sumateranya itu merepet. Pepet gitu ya, non-stop, tidak ada koma, tidak ada titik, udah tanda seru semua, berparagraf omongannya. Itu sebenarnya bentuk frustasinya dia karena merasa tidak didengarkan. Padahal semakin seseorang tuh sering berbicara dan mengomel, semakin dia tidak didengarkan. Akhirnya kontraproduktif kan. Sudahlah lo capek kita ngomel, sudahlah kita capek ngurusin semua kerjaan di rumah, nggak didengerin pula. Tambahlah akhirnya para istri ngerasa dirinya sendirian. Loneliness itu adalah sebuah penyakit merebak di tengah masyarakat yang nggak banyak kelihatan. Dipikirnya bahwa kan di rumah sering rame, anaknya aja ada 8, masa iya ngerasa kesepian? Padahal kesepian itu karena dia tidak diakui, dia tidak ditatap. Betapa banyaknya para lansia kita sekarang, orang tua kita, yang mereka meskipun kumpul-kumpul keluarga sering banget tuh di tengah lebaran, tapi semua masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri. Dia tidak dilibatkan dalam percakapan. Padahal orang tua lah yang paling butuh untuk didengarkan. Makanya teman-teman semuanya nih, kita nih sesama usia produktif, kalau kita berkunjung kepada orang tua, tolong ininya ditinggalkan dulu di dalam tas. Datangi orang tua kita tidak hanya membawa bawaan aja, tapi bawakan juga oleh-oleh cerita kabar gembira. Jadi enggak datang berkunjung ke orang tua cerita tentang susahnya, pemasukan finansial, banyak utang, cicilan gak selesai-selesai, ujung-ujungnya apa? Minta gelang ibunya digadein deh. Padahal orang tua kita
dari anakku, menantuku, dan cucu-cucuku. Kira-kira anak-anakku, cucuku membutuhkan apa dari aku? Bukan hanya dari sini aja. Apakah anakku dan cucuku membutuhkan nasihat? Membutuhkan tips, resep masakan? Karena sesungguhnya itulah yang membuat para lansia kita merasa dibutuhkan. Ada istilahnya empty nest syndrome, sindrom sarang burung kosong. Kalau kita lihat fenomena burung membesarkan anaknya, itu dari dia menetas pun non-stop dia disuapi dengan makanan. Sehingga si burung dewasa ini tiada hari tanpa menyuapi. Ketika si burung dewasa ini sudah bisa mengepakkan sayapnya dan meninggalkan sarangnya, si burung dewasa ini jadi kebingungan. Dia merasa dia tidak lagi dibutuhkan dan tidak merasa berharga lagi. Dan itulah yang menyebabkan dia jadi sakit dan akhirnya mati. Dan itu juga yang sering terjadi pada lansia kita. Itulah pentingnya kita belajar nih tentang geriatri, gerontologi para lansia itu, bahwa ada fenomena-fenomena psikologis dan fisiologis yang kita orang produktif ini belum paham. Dan berbicara tentang bagaimana supaya rumah tangga kita ini penuh dengan cinta dan harmonis. Ingat Bapak Ibu, kunci dari keberkahan kita di atas muka bumi ini salah satunya adalah doa orang tua. Jadi kalau ada yang punya masalah sama pasangannya, punya masalah sama anak-anaknya, pertanyakan dulu bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Ridwallahi fi ridwal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kenapa? Karena ternyata itu hubungannya terhadap penerimaan kita. Saya banyak sekali sebenarnya menangani kasus-kasus orang dewasa suami istri, tapi ternyata ujung-ujungnya ngomongin sejarah ketika mereka diasuh ketika kecil dulu. Semakin besar dendam dia terhadap orang tua dia, semakin merusak hubungan dia dengan pasangannya saat ini. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai yang terlontar dari mulut kita, yang berasal dari hati kita adalah kemarahan. Oh iya, tips buat para suami di luar sana, bukan di sini ya. Gimana caranya supaya para istri mengurangi omelan? Pertama, berikan dia perhatian. Dengar dia ngomel-ngomel, gubrang-gubrang di dapur, samperin dia, segera peluk dia. Peluknya, peluk beneran ya, jangan dipiting pakai sebelah tangan gini doang, itu mah Habib itu, Habib Nurmagomedov itu. Enggak, kita dengan pelukan hangat itu akan membuat dia jadi rileks. Tapi Pak, dalam hati Bapak bacakan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kemarahan berasal dari mana? Kalau dia masih nyap-nyap aja, nggak berhenti-berhenti, bacain ayat kursi, tapi catat dalam hati. Allahu la ilaha illallah. Sambil Pak, ketika dipeluk, dibelai dari ubun-ubunnya sampai sepanjang tulang belakangnya. Belainya yang pelan-pelan ya. Bukan supaya dia cepet ini ya, supaya nggak parah lagi terus kita buru-buru, nggak, pelan-pelan. Kenapa? Ini adalah sistem saraf pusat. Dia akan menimbulkan rasa rileks dan dia akan merasa disayangi Pak. Kayak lagu zaman dulu ada A Shoulder to Cry On ya. Zaman-zaman jadul di sini ada yang tahu nggak? Bahu tempat dia bisa menangis, menumpahkan air mata. Itulah yang sebenarnya perempuan butuhkan. Jadi kalau bapak-bapak istrinya itu perkasa, mandiri, tahu, ngangkat galon sebelah sini, ngangkat anak sebelah sini, di punggung ngangkat gas gitu ya. Itu sebenarnya melenceng dari fitrah dia sebenarnya. Perempuan itu sejatinya adalah lembut, manja, kolokan. Jadi para laki-laki harus menjaga itu. Tetaplah dia di energi femininnya. Tetap dia perempuan yang penuh dengan kasih sayang. Itulah kenapa kalau perempuan-perempuan yang mandiri, mereka cenderung galak dan arogan. Kasus-kasus rumah tangga perceraian yang digugat oleh istrinya, kebanyakan adalah istri yang bekerja dan penghasilannya lebih tinggi dari suami. Karena perempuan tuh rentan sekali dengan arogansi. Sekali aja dia punya duit lebih banyak dari suami, langsung dia berpikir, aku gak lagi butuh suami. Baik. Sudah habis waktunya ternyata. Mungkin itu saja Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa saya ungkapkan dari materi seluruhnya, tapi dengan tanya jawab semoga bisa digali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri ibu, beri ibu, wow, keren, Masya Allah, baik. Alhamdulillah, ada banyak pertanyaan. Rasanya setan selalu menggoda dan melihat pasangan kita bagus, harum, ganteng. Tapi betul, sesudah nikah godaan setan jadi lebih dahsyat. Kekurangan suami dalam rumah tangga berat kelihatan. Tapi memang kalau kita bisa melalui ibadah rumah tangga, balasannya surga. Memang setan selalu ingin memisahkan ikatan hati dari suami istri. Berkeluarga itu ibadah sepanjang usia pernikahan. Ustazah Indra, bagaimana mengusir godaan setan itu? Silakan Ustazah, kayaknya langsung jawab aja ya, Ustazah Indra.
Ya, pertama, godaan syaitan itu kalau di dalam surat An-Nas itu disebutkan bisyaril waswasil khannasin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi artinya ketika kita tidak meningkatkan kualitas kolbu kita, ya. Jadi kolbu itu kan ada 3 unsur ya. Kalau di Al-Quran kan hanya diterjemahkan hati. Kolbu itu 3 unsur, unsur akal, unsur hati, unsur iman. Nah, unsur yang paling rendah dari kolbu itu adalah sodrun. Ya. Kemudian meningkat dari sodrun itu adalah afidah. Dari afidah, tingkat kolbu yang paling tinggi adalah ulul albab. Jadi artinya di sini, karena kita mengingatkan kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan ibadah, ya, jangan disodrun melulu akalnya. Pemahaman kita tentang pedoman hidup kita itu apa sih isinya? Apa yang Allah perintahkan, ya, di dalam Al-Quran? Bukan cuma membaca mengejar hatam. Ya, jadi kita jangan mengambil step yang paling rendah dari Iqra. Iqra yang paling rendah membaca. Tetapi yang paling puncak dari aktivitas Iqra adalah kita mempelajari keilmuan sampai kita pakar. Ilmu apa saja? Ya. Jadi ambil step yang tertinggi. Sampai berkembang dan tidak harus mencontoh Rasul. Yang sifatnya knowledge itu pakainya Iqra. Ya. Dan yang berkaitan dengan tilawah juga step yang paling rendah memang membaca, tapi jangan membaca saja. Ya, ambil step yang paling tinggi karena asal katanya adalah ittiba, itu kita beramal dengan mencontoh Rasul. Ya, jadi bangun di rumah kita jangan cuma ngejar khatam, mendengarkan bacaan Al-Quran. Bangun misalnya ada family time 2 misalnya, ya, kalau saya dulu anak-anak masih kecil-kecil itu 2 kali, ba'da subuh, ba'da maghrib. Tempat curhat, semua bapaknya ibunya ngumpul anak-anaknya, tempat curhat di sekolah, mau murojaah hafalan, mau bicara tentang berbagai hal, mau pulang pelajaran, silahkan. Ya, di pagi dan petang. Sehingga kita naik, hati juga naik, jangan disodrun saja. Ya, alam nasrah laka sodrok, gitu kan? Yang juga galau-galau itu kan sodrun. Jadi naikkan ke afidah, artinya afidah itu sudah mulai banyak bergerak. Jadi itu kalau di dalam Al-Quran disebutnya afidah, kolbunya. Dan ternyata secara teori pendidikan, anak balita itu kecerdasannya seperti mahasiswa S2, makanya disebut afidah. Senang bertanya, senang bergerak, ya. Jadi beramal, ya, bangun rumah kita itu adalah rumah yang penuh dengan dinamika kebaikan, ya, sampai kemudian ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi diskusi di keluarga kita itu dalam kondisi apapun kembali Allah, masak Allah, bekerja Allah, ya, beres-beres rumah bareng-bareng Allah, kerja bakti Allah, ikut nanam pohon sama tetangga Allah semua. Nah, kalau itu sudah terbangun maka insya Allah gitu. Jadi jangan disalahin setan, ya. Ya, setan itu hanya bisa mengganggu ya kita disodrun dulu. Ya, pemahaman tentang pedoman hidup kita nggak nambah-nambah, hati kita bahagianya cuma urusan bisa jalan-jalan bahagia, ya, bisa beli rumah baru bahagia. Ini sekali, sederhana sekali. Kebahagiaan yang paling tinggi adalah ketika dinamika yang hadir, lapang ataupun sempit, nanti kita akan bersama di surganya Allah. Ya, itu yang harus dibangun. Ya, jadi jangan urusannya kayak sinetron melulu, ya, urusannya kayak novel melulu. Jadi hanya dunia saja yang dikejar, tapi tidak. Ayo kita sama-sama membangun kehidupan supaya kita bersama, nanti kita tidak berpisah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti di hari kebangkitan itu, di hari kiamat itu tidak bermanfaat harta kita, tidak bermanfaat anak-anak kita kalau itu tidak digunakan untuk memahami dan mengenal Allah. Ya, jadi kita sudah one jus sudah bagus, tapi itu belum. Ya, belum. Dimanapun di dunia ini kita mau bikin kue, awalnya baca dulu, mau jahit awalnya baca dulu, mau pergi supaya nggak nyasar, baca dulu. Apapun baca dulu, tapi kalau cuma baca aja kuenya nggak jadi. Kalau cuma baca aja bajunya nggak jadi. Kalau cuma baca aja kita nyasar. Kalau cuma baca aja beli mobil nggak bisa jalan, kulkas nggak bisa jalan, alat-alat nggak bisa berjalan. Ya, jadi mulai beramal dan kaitkan itu semua kepada Allah. Ya, terakhir di doa yang seringkali diterjemahkannya salah, sehingga aplikasinya salah. Warhamhuma, sayangilah kedua orang tuaku. Kama, bagaimana? Rabbayani, diterjemahkan menyayangi. Warham memang kata dasarnya rahmat, sayangilah. Kama, sebagaimana Rabbayani. Rabbayani itu kata dasarnya roh. Sogiro. Jadi sayangilah kedua orang tuaku
ketika orang tuaku itu mengenalkan aku untuk cinta Allah, cinta Roh ketika balita. Ketika itu sudah dibawa, Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau menyayangi kan manja-manjain gitu ya. Tapi kenalkan Allah, kembalikan bahwa ayo kamu sholat nanti Allah kasih hadiah. Ibu kok yang ngasih hadiah? Bukan, ini Allah, ibu perantara saja. Ya, suami juga. Ya, dorong, ma'ruf, lakukan dengan ma'ruf. Umatnya Rasulullah, khairul umat itu ta'muruna bil ma'ruf. Mengajarkan sesuatu itu dengan bahagia sesuai dengan bagaimana kondisi objeknya. Ya, tapi kita kan bawaannya neraka, dosa, seperti itu. Padahal Allah mengenalkan zatnya di induk Al-Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah mengajarkan Al-Quran, Ar-Rahman, Al-Quran. Tapi kita mengenalkan Allah, neraka, dosa seperti itu. Akhirnya saudurun melulu kecintaan kepada Allah Quran, doa anak akan sampai kepada kita. Ya, ketika anak balita itu kita tidak ada ajarkan cinta Allah, dan nggak bisa kita ajarkan cinta Allah kalau pun hubungannya tidak karena cinta Allah. Allah Akbar. Allah, luar biasa. Ya, itu ya Bunda jawabannya. Bertanya, menghadirkan rasa cinta dan sayang secara bertubi-tubi ujian yang ada. Bagaimana jika pasangan kita baik jika ada maunya saja? Semua kan harus karena Allah. Nah, kalau udah nggak ada dasar karena Allah, lalu minta pisah, tapi si pasangan tetap nggak mau. Bagaimana, apa yang harus dilakukan karena untuk bertahan itu rasanya berat? Karena kenapa? Karena ternyata ada laki-laki yang hanya nagih kewajiban istrinya, tapi lupa memberikan hak pada istrinya. Istri harus izin kemanapun, sedangkan suami tidak izin, bahkan tidak pulang. Dan kalau pulang kerja setiap hari pulangnya ke rumah orang tuanya, sehingga tidak ada waktu untuk anak, bahkan libur pun pasti ke rumah orang tuanya. Nah, bagaimana menyikapi sikap pasangan seperti itu? Silakan Mbak Siti. Jazakumullah khair untuk pertanyaannya. Tadi saya bilang bahwa di dalam rumah tangga seharusnya yang dibangun adalah respect, bukan takut. Takut itu seharusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Respect itu apa? Kita tahu apa yang tidak disukai dan disukai oleh pasangan kita. Jadi perilaku kita sehari-hari rambunya itu. Bapak Ibu, seringkali kita merasa pede, apalagi terutama para istri. Tiap hari saya sudah nyuci, saya udah masak, saya udah melayani, rumah kinclong, yang namanya horden sama karpet sama sofa semuanya senada, warna motifnya semua sama gitu ya. Tapi ternyata pasangan kita tidak membutuhkan itu. Ternyata si suami membutuhkan istrinya berada di sampingnya ketika dia pulang di rumah. Ketika dia sedang ada libur, dia nggak mau istrinya sibuk sendirian di dapur. Dia pengennya istrinya hadir di sebelahnya untuk menjadi tempat dia berkeluh kesah dan tempat dia bekerja. Begitu juga para suami, dengan pedenya keluar rumah bekerja keras mencari nafkah, istrinya dihujani dengan materi, dipikirnya ini kan bentuk kasih sayang saya. Betul saya nggak gombal, betul saya nggak pernah puji, betul saya nggak bilang I love you. Tapi bukankah materi ini sudah menjadi bukti cinta? Bukankah anak kita ada 7 itu adalah bukti cinta? Ini adalah contoh dari suami istri yang tidak respect dengan pasangannya. Dia pakai kacamata diri dia sendiri. Itulah pentingnya kenapa kalau kita berbicara dengan pasangan kita, itu nadanya bukan ngabsen aja, tapi nadanya menyentuh rasa. Berarti pertanyaannya gimana? Kita harus nanya, sayang, aku lihat kamu lagi capek sekarang. Apa yang kamu butuhkan dari saya? Itu adalah contoh pertanyaan yang mengolah rasa, bukan absen. Saya capek ya, udah beli makan, mau teh, mau kopi, mau pijitin. Pertanyaan apa yang kamu butuhkan dari saya itu sangat-sangat epic. Karena dari situ kita berarti menyodorkan diri kita untuk memenuhi apa yang sesungguhnya dia butuhkan saat itu. Tidak semua orang ketika dia sedih butuhnya dibercandain. Tidak semua orang ketika dia lagi lelah butuhnya dipijitin. Bisa jadi dia butuh dipeluk, bisa jadi dia hanya butuh ditemenin aja, duduk bareng aja, sama-sama ngeteh bareng aja, makan indomie yang pedes saja bareng-bareng di teras rumah, itu sudah cukup. Makanya pertanyaan, what do you need from me? Apa yang kamu butuhkan dari aku? Itu adalah kunci kita supaya bisa membangun jembatan hati. Kalau sudah ada merasa, aku pengen pisah aja, mohon maaf, berarti Anda sangat-sangat menggampangkan jalur itu. Seharusnya kata cerai itu dihapus dari kosakata kita. Seharusnya itu jadi titik terakhir yang kita ambil, emergency darurat paling akhir yang kita tempuh ketika kita menemukan masalah.
Sebelum ke situ ikhtiarnya harus maksimal. Sudahkah kita bertemu dengan para ahli agama tempat kita meminta nasihat? Sudahkah kita ke ahli psikologi, psikiatri? Sudahkah kita mengkaji dalam majlis-majlis seperti ini? Sudahkah kita mengupas buku-buku? Karena untuk kata pisah emang gampang, tapi percayalah, yang namanya berumah tangga itu janjinya itu surga karena emang susah. Kalau dia gampang, hadiahnya kipas angin. Itulah kenapa tiap harinya akan selalu ada kecewa, marah, menyesal. Terutama ini, Bapak Ibu tadi saya bilang, yang namanya laki-laki dan perempuan kita sama-sama secara fisik begini. Tapi cara kita berpikir, cara kita merasa itu sama-sama berbeda. Itulah kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dari laki-laki dan perempuan, dua doang ya. Gak ada yang presto-prestoan. Gak ada yang gender-gender macam-macam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kan gitu ya. Dan saya ciptakan kamu dari syu'uban, bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah, kelompok-kelompok. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan saling ngejudge, bukan saling melabel. Suami Sunda, istri Sumatera, yang satu doyan lalapan, yang satu suka santan, terus ngejudge, makan kayak orang miskin, kata si istri. Dikasih uang belanja, si suami juga bilang, nih cepet mati nih kalau makan kayak begini nih. Padahal bilang nih ta'aruf loh. Dan ta'aruf itu bukan ketika sebelum menikah aja kita tuker-tukeran biodata, bukan. Tapi sepanjang sampai kita hidup, sampai saat ini nih di usia 17 tahun, masih 17 tahun. Saya pun masih terkejut dengan suami saya. Alhamdulillahnya kami ditakdirkan dari latar belakang yang sangat berbeda. Suami saya adalah orang Minang yang lahir dan besar di Medan. Sedangkan saya, ayah saya orang Jawa Timur, ibu saya orang Betawi, saya lahir di negara perang. Latar belakang sangat berbeda, selera makan berbeda, tapi justru itulah yang mengkayakan. Tolong coret, berbeda itu bukan salah, berbeda itu kaya. Jadi kalau kita punya perspektif yang berbeda dengan pasangan kita, berarti disitulah kita memasang mental pembelajar, bukan mental menggurui dan menghakimi. Belajar tuh gimana? Penasaran. Nih orang kok bisa ya malas banget untuk naruh anduk ke jemuran. Padahal jemuran juga gak jauh-jauh amat, gak mesti naik angkot. Ada apa ya? Oh berarti kita harus menggali kebiasaannya dulu dalam didikan di rumahnya bersama orang tuanya. Oh mungkin karena emang jemurannya kejauhan, harusnya ada di dalam kamar aja, gak usah di luar. Para suami juga suka heran kenapa sih istri ini gak pernah berhenti-berhentinya ngomong. Ya karena memang makhluk perempuan itu sukanya sharing, dia gak bisa sendirian. Perempuan tuh paling gak bisa kesepian, Pak. Itulah kenapa mereka sangat-sangat sengsara ketika mereka harus terkurung di dalam rumah, gak kemana-mana. Kan para suami bilang, ayo istri yang taat tuh harus di dalam rumah aja, keluar rumah harus diizin suami, gak boleh yang namanya ngerumpi sama tetangga, gak boleh tuh keluar rumah yang pakai tabaruj, pakai berhias yang gak jelas, harus di dalam rumah aja. Padahal para perempuan tuh sangat rentan sekali mengalami kesepian. Makanya para suami harus memberikan jalan keluar dong. Berarti kalau si istri gak diperbolehkan keluar rumah selain dari yang manfaat, berarti ikutkan dia kepada majlis-majlis ilmu sebagaimana majlis-majlisnya Ustazah ini. Ikutkan dia pada kelompok-kelompok yang akan membuat dia terinspirasi dan mengkayakan dirinya. Memang akan selalunya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Disitulah kita menjembataninya dengan cinta, pengertian, memahami dan mental pembelajar, bukan mental menggurui. Jadi kalau ada pikiran rasanya saya lelah nih, suami saya hanya deketin saya ngerayu-ngerayu ngobrol aja kalau ada maunya, dan maunya adalah yang berurusan dengan kamar tidur. Ya, begitulah laki-laki. Tolong dicatat, mungkin ini salah satu alasan kenapa saya bilang tadi gak boleh ada anak-anak di sini ya. Bapak-bapak sekalian, para istri itu sering marah dan merasa tidak berharga ketika suaminya hanya memandang dia sebagai objek seksual saja. Ditandatangi, dibelai-belai hanya ketika dia butuh dalam aspek itu saja. Padahal perempuan membutuhkannya setiap hari. Jadi kalau pengen istri berminat, antusias, bahkan punya inisiatif untuk melakukannya. Catat ya, perempuan juga harus punya inisiatif. Jangan hanya suami duluan yang meminta, para istri juga. Dan karena itu juga yang bisa menimbulkan rasa percaya diri suami. Tolong hujani dia dengan kasih sayang, perhatian, pujian ayu. Oh ya, tadi saya kan bilang ya, kelemahan perempuan itu ada 3. Pertama penciumannya, kedua pendengarannya, ketiga adalah sentuhan. Sentuhan inilah yang menyamakan dengan laki-laki. Laki-laki itu kelemahannya di 2 hal. Pertama sentuhan, sama dengan perempuan. Yang kedua adalah visual, penglihatan. Jadi bagi dia, melihat aurat perempuan itu udah aduhai.
bisa membangkitkan, membuat dia melepok-lepok. Sentuhan antara laki-laki dan perempuan itulah kenapa kita nggak boleh sentuhan sembarangan dengan nano-krim. Sentuhan sedikit saja bisa menimbulkan listrik dan itu bisa jadi tidak terkontrol. Saya pernah mencontohkan sebelumnya bahwa kalau para suami suka bingung gimana sih, saya sudah mencoba membelai istri saya, tapi kok dia kayak nggak ada ketertarikan ya, kok dia masih enggan ya, mungkin cara nyentuhnya yang salah. Kebiasaannya kita menyentuh adalah dengan cara seperti ini. Di dalam otak kita terprogram bahwa ini adalah sentuhan aman, nyaman, biasa, normal, tidak mengancam, biasa-biasa aja dan cenderung menjemukan. Itulah kenapa kita bersikap netral itu dengan sentuhan biasa ini kepada semua orang. Lain halnya dengan sentuhan yang berbeda yang akan menimbulkan listrik di otak kita yang membuat otak kita tuh terkejut dan penasaran. Sentuhan ini yang cenderung lambat, pelan, dan nyaman. Itulah kenapa kalau ibu-ibu nyuci piring terus merasa oh kayaknya ada yang gerbes, langsung lompat. Otak kita itu terkejut dengan itu dan penasaran. Refleks kita langsung lompat, teriak. Nah kalau itu dilakukan antara suami istri, apalagi kalau suasananya temaram, wangi, moodnya sedang baik, rileks, tentu yang akan timbul adalah itu. Jadi sentuhannya harus tepat bapak-bapak sekalian. Begitu juga para istri. Dan tolong rumah adalah tempat kita untuk mengecas baterai ya. Jangan justru yang menguras baterai. Kalau mau menasehati pasangan, mau mengkritik pasangan, mau ngasih masukan pasangan, hindari 5 waktu yang dilarang ini. Pertama, jangan pas lagi capek. Suami berpulang kerja, jangan langsung ngomongin tagihan, cicilan, hutang, no. Hindari itu. Kedua, jangan pas lagi lapar. Ada istilahnya hangry. Hangry itu adalah angry karena hungry. Marah karena lapar. Yang ketiga, jangan pas lagi ngantuk. Udah mau siap bobo nih, jangan ngomongin yang berat-berat. Ngomongin tentang keluarga yang lagi sakit atau apa. Padahal finansial kita lagi nggak ada misalnya. Tentunya itu akan menimbulkan stres. Keempat, jangan pas fokus kita lagi terbagi. Misalnya kita lagi ngerjain sesuatu, terus kita main nyawacos saja tuh. Ngomongin masalah-masalah, padahal kita tahu pasangan kita entah lagi kerja, entah itu dia lagi ngutak-ngatik di HP-nya, atau lagi nonton TV. Kalau kita mau ngomongin masalah tuh harus minta izin dulu. Terutama istri kepada suami. Ini para istri pastinya ya, suka sebel melihat suaminya, ngeliatin HP terus. Kalau kita mau minta izin suami, mau ngobrol sama beliau, jangan main nyerocos aja. Bilang gini, sayangku, kakandaku tersayang terganteng, ada sesuatu hal penting yang mau aku bahas. Kalau sudah selesai dengan HP-nya, tolong kasih tahu ya. Terus kebanyakannya suami akan merespon gini, udah sih, ya aku dengerin kok. Jangan dilanjut ibu-ibu, meskipun udah di ujung bibir dia pengen ngomongin, jangan, itu bukan memberi izin. Selagi dia masih memegang HP, berarti fokus dia masih terbagi. Tahan, cukup bilang, gak apa-apa kalau sayangku udah selesai dengan HP, baru deh aku bicara. Karena ini kita nggak bisa nyambi-nyambi ngomongnya. Udah deh, itu berarti menanamkan kebiasaan respect dalam komunikasi. Hormat, menghormati ketika kita berbicara. Lawan bicara kita sedang bicara, tatap dia, dengarkan dia dengan seksama, tinggalkan dulu yang namanya HP dan apapun yang sedang mendistraksi kita. Itu adalah respect. Apakah 5 waktu yang kelima yang dihindari? Ketika sedang bermesraan, lagi sudah berdua di dalam kamar, ya, sudah menjurus-jurus nih, tolong para istri sekalian, terbetik tuh pikiran-pikiran, jangan dilontarkan, simpen aja, fokus pada aktivitas kita berdua. Salah satu kunci kenapa perempuan tuh sulit sekali untuk kita semua orang dewasa ya, kita tanya-tanya aja sama temennya, itu apa? Itu karena perempuan sulit sekali untuk fokus, otaknya itu multitasking. Di waktu yang bersamaan dia bisa mengerjakan berbagai macam aktivitas. Makanya cuma ibu-ibu tuh yang bisa gendong anaknya, goreng ikan, balas WhatsApp grup, sambil nonton gosipan di TV, itu perempuan bisa. Sambil nyuci, bisa. 5 aktivitas dalam satu waktu tuh bisa. Kalau laki-laki nggak nonton TV, udah nonton TV aja. Nggak bisa tuh disambi sambil nyapu gitu, nggak bisa. Karena laki-laki tuh dia serba fokus, dan itu juga yang menjadi fitrah laki-laki untuk dia menjadi pencari nafkah dan uang, karena butuh kefokusan untuk menjalankan peran sebagai leader. Wallahu a'lam. Masya Allah. Untuk tampil menarik di hadapan suami kan butuh dana. Jika suami tidak mampu, akhirnya istri tampil apa adanya. Apalagi dengan kondisi anak banyak, tidak ada pembantu. Jadi setiap hari istri cuma tampil pakai daster lusuh. Gimana solusi agar kita tampil dengan cantik? Jadi dia bingung nih, apakah didahulukan penampilan atau kondisi rumahnya berantakan? Ya, itu Bunda Zizi seperti itu pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu dicatat ibu-ibu sekalian, kan memang ibu-ibu inilah yang tanpa lelah selalu
berkorban dan sering sekali meletakkan dirinya pada prioritas akhir. Dia seringkali mengakhirkan dirinya dalam segala sesuatu. Dari kita nyiapin sahur, siapa duluan yang harus kita pastikan kenyang? Suami dan anak-anak. Pas buka puasa, siapa duluan yang kita pastikan tidak ada makanan di hadapannya? Suami dan anak-anak. Kita sering sekali melupakan diri kita. Makanya ibu-ibu, yang namanya benda mati, cucian, rumah, pakaian, rumah yang berantakan, itu sebenarnya bukan kewajiban kita. Bukan begitu, saudara. Bukan kewajiban. Sebenarnya, kalau dilihat-lihat seharusnya itu suami yang harusnya mengurusi itu semua. Kalau dia sibuk dengan aktivitas dia bekerja mencari maisha di luar rumah, berarti dia harus delegasikan kepada asisten rumah tangga. Tapi nyatanya finansial tidak memungkinkan. Berarti kerja keras ibu-ibu semuanya, mencuci, nyuapin anak, nyerokin, ngepel, cuci piring, masak, belanja, itu semua di luar dari job desk. Tandanya apa? Itulah ladang pahala kita. Debu-debu semua yang kita sapu itu nanti bersaksi di hadapan Allah bahwa kita sudah berjihad di dalam rumah kita, menjaga kesehatan anggota keluarga kita, yang nantinya mereka semua nih akan menjadi imam-imam, khalifah-khalifah bertebaran di atas muka bumi ini, menjadi orang-orang yang memberikan manfaat, menegakkan tauhidnya Allah. Makanya jihadnya perempuan di rumah ini bukan cuma, tapi luar biasa. Itulah kenapa di momen kita selalunya berkorban pada keluarga kita, harus ada momen kita juga memprioritaskan diri kita sendiri. Yang namanya cucian semua itu benda mati. Adakah piring-piring itu bakal protes kalau kita nggak pegang selama 2 jam? Adakah lantai bakal teriak-teriak kalau dia itu nggak dipel atau kita nggak sapu barang setengah hari aja? Enggak. Tapi bagaimana dengan tubuh kita, kewarasan kita, mental kita? Dia akan teriak. Teriaknya apa? Capek, lelah, menggila, frustasi, dan depresi. Itu adalah teriakan tubuh kita. Minta tunaikan haknya. Tolong ibu-ibu, untuk kita menjalankan pahala-pahala yang bertebaran dalam rumah itu diawali dengan mental dan niat lillahi ta'ala. Jadi kalau ada ibu-ibu yang nyuci sambil marah-marah, nyuci piring, ngedumel, cuci piring, gak selesai, suami anak, makan aja. Padahal tadi saya sudah bilang ya, adanya cucian piring, adanya rumah yang kotor, tanda bahwa rumah kita ini anggotanya sehat walafiat. Ada makanan, ada rezeki yang bisa kita makan hari ini. Ada yang pernah lihat videonya Bang Onim di IG, di Instagram, bahwa beliau menunjukkan isi kulkasnya kosong karena tidak ada makanan, sudah 7 hari diserang oleh Israel. Ya rumah bakal bersih, nggak ada cucian piring karena memang nggak ada makanan. Makanya ketika kita menghadapi apa yang ada di rumah kita, itu harus berangkat dari hati yang niatnya lillahi ta'ala. Ya Rabb, aku mencuci piring ini karena aku bersyukur ya Rabb bahwa masih ada makanan di rumah ini, bahwa anak-anakku sehat, suamiku sehat, aku sehat. Ada orang-orang di luar sana yang menangis berharap bisa terlepas dari kabel infusan, makan yang dari suntikan, sedangkan kita di sini masih saja mengeluh karena kita makan nasi uduk, cucian kotor, ada cucian. Jadi harus berangkat dari niat yang baik. Dan tolong prioritaskan diri kita dengan memenuhi apa yang kita butuhkan. Kita juga harus cantik, tampil cantik, gak perlu mahal. Para ibu-ibu sekalian, ungkapkan tuh apa yang kita butuhkan. Gak apa-apa kok kita bilang ke suami, sayangku, lain waktu kalau ada rezeki lebih, bisa ya beliin daster yang modelnya beda. Yang ini udah bolong nih, masuk angin sayang. Lain kali kalau ada rezeki lebih, tolong beliin ya. Ukuran aku M ya, jangan beliin yang XL. suami saya husnuzon banget, dia pernah beliin M padahal saya XL. Husnuzon sekali suami saya ya. Jadi ibu-ibu prioritaskan diri sendiri. Karena apa? Satu-satunya yang paling tahu apa yang kita butuhkan dan kita mau adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan pasangan kita untuk menyayangi kita, memenuhi kebutuhan kita, sedangkan kita sendiri tidak pernah menyuarakannya. Kita harus ngomongnya juga jangan pakai ngomel ya, tapi cara asertif. Asertif itu apa? Fakta dan santun. Sayangku, aku butuh deh baju baru. Tolong ya, kalau ada uang tambahan bonus, beliin ya. Aku sukanya warna ini. Udah, titik. Nggak usah tuh banding-bandingin. Kemarin tuh aku ikut arisan, ya Allah, semuanya pada nyicil pakaian, gamis baru, seragam juga nggak berhenti-berhenti. Aku tuh nggak pernah loh beli seragam. Tahu sendiri kan, kita nggak ada. Padahal sebenarnya tuh pengennya dibeliin sama. Tapi laki-laki tuh nggak bisa pakai sindiran ibu sekalian. Nggak bisa. Apalagi
apalagi kalau pakai metode ngambek, tolong tinggalkan metode ngambek jauh-jauh ke laut. Ngambek kita diem 7 hari, ya dia pikir kita tuh cuma sariawan doang panas dalam. Malah dia happy karena kita nggak ngomong sama 7 hari. Jadi harus bicara, komunikasi secara terbuka, dan itulah yang menjadi gerbang rumah tangga yang sehat. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Gitu, ya. Jadi itu yang harus kita luruskan. Karena dalil-dalil yang bicara untuk mempersulit perceraian pun itu lemah-lemah ya dalilnya itu. Secara Rasul juga bercerai dengan istri. Ya. Para sahabat juga bercerai dengan istri. Jadi artinya bukan memotivasi untuk perceraian Islam. Kita bukan Nasrani yang kita tidak mengharapkan itu, karena kita konsepnya adalah ibadah. Gitu, ya. Jangan demi anak, jangan demi istri, apa kata orang, demi keluarga besar dan lain sebagainya. Itu jargon-jargon kehidupan akhir zaman. Ya. Jargon-jargon kehidupan akhir zaman yang itu akan terwakili oleh 3 golongan yang siap masuk surga nggak jadi karena menuntut ilmu karena cari gelar. Yang satu sudah siap masuk surga tidak jadi masuk surga, yang bersedekah karena gelar dermawan yang dikejar, atau yang meninggal karena berperang hanya sekedar mencari gelar pahlawan ya, atau syuhada. Jangan sampai kita selamat sampai akhir kehidupan kita, kehidupan pernikahan kita tertahan, tapi tidak menjadi masuk surga. Ya, jadi konsep ibadah itu yang benar-benar yang harus kita selesaikan. Kalau konsep ibadah sudah selesai, masalah tadinya gagal untuk merayu akan bisa merayu. Masalah tadinya keras akan bisa menjadi lembut. Nah, itu dibuktikan dalam kehidupan kesehatan. Yang keras bisa lembut, yang lembut bisa keras. Ya, dalam kehidupan rumah tangga pun bisa selesai ketika konsep ibadah itu hadir di dalam kehidupan kita. Kita evaluasi, kenapa kita bertahan, kenapa kita melanjutkan. Kata kuncinya adalah ibadah. Kuncinya adalah ibadah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kedua pembicara hebat, 2 muda-muda di hadapan saya. Ada Ustazah Indra dan juga ada Mbak Zizi yang sudah memberikan ilmunya pada kita pada hari ini. Baik, akhir kata saya Lili, saya mohon maaf atas segala kesalahan ketika selama membawakan acara dan memoderatori acara pada siang hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.